Man City berniat pulangkan Douglas Luiz dari Aston Villa. Manchester City dikabarkan bersedia memulangkan Douglas Luiz dari Aston Villa. Pemain berusia 25 tahun itu berkembang pesat di bawah asuhan Unai Emery. City bersiap untuk berusaha mendatangkan kembali Luiz, bahkan pada awal jendela transfer Januari. Luiz telah menjadi incaran beberapa klub selama beberapa tahun terakhir. Minat terkuat datang dari bos Arsenal Mikel Arteta, yang ingin mengontrak Luiz di musim panas. Menurut Manchester Evening News, belum ada kepastian apakah Villa akan menerima tawaran apapun untuk Luiz. Luiz telah menjadi sosok sentral bagi Aston Villa. Terlebih lagi sejak Unai Emery mengambil alih The Villains yang menargetkan lolos ke Liga Champions musim ini. Namun, merekrut pemain Brasil itu akan menjadi tugas yang sulit. Rumor menyebutkan Villa menginginkan setidaknya 80 juta euro untuk sang pemain. Dengan performa di Premier League saat ini, mereka mungkin enggan melepasnya di pertengahan musim, namun bukan sepenuhnya mustahil. Douglas Luiz menjadi target transfer Arsenal selama jendela musim panas 2022, dan tampaknya ditakdirkan untuk bergabung dengan klub tersebut. Namun semuanya berantakan. Arsenal mengajukan 3 tawaran terpisah untuk sang gelandang, dengan tawaran terakhir tiba pada hari batas waktu pada bulan September tahun 2022. Dilaporkan bahwa tawaran terakhir berjumlah 25 juta pounds. Mengingat Aston Villa tak kunjung menemukan penggantinya yang sepadan, membuat negosiasi buntu. Kemudian Arsenal malah menggait gelandang Italia, Jorginho dengan mahar 12 juta pounds. Arsenal akan saingi Blaugrana untuk permanenkan Joao Cancelo. Saat ini, bek yang berusia 29 tahun tersebut tengah mengalami masa peminjaman sepanjang musim bersama tim Katalan setelah tak mendapatkan tempat di Etihad. Sebelumnya Cancelo juga telah menghabiskan paruh kedua musim 2022/23 dipinjamkan ke Bayern Munchen. Meskipun kabarnya Xavi dan rekan-rekannya menganggap bek sayap ini sebagai pemain yang sangat penting bagi tim mereka, kondisi keuangan klub Katalan itu bisa menjadi hambatan. Dalam situasi ini, media berita Vicajes meyakini bahwa Arsenal dapat menikung rencana Blaugrana untuk mengamankan jasa Cancelo. Sejak dipinjamkan ke Barcelona, Cancelo sudah menjalani 14 pertandingan La Liga dan 5 di Liga Champions UEFA. Ia juga berhasil mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist di kedua kompetisi tersebut. Menurut berita sebelumnya, diyakini bahwa Manchester City bersedia melepaskan pemain tersebut dengan nilai transfer lebih dari 500 miliar rupiah pada musim panas lalu. Persaingan antara The Gunners dan Barca tak hanya pada perebutan tanda tangan Joao Cancelo, Martin Zubimendi dari Real Sociedad juga menjadi incaran bersama kedua klub yang menunjukkan minat pada pemain tersebut pada musim panas lalu, namun keduanya gagal mencapai kesepakatan. Laporan yang sama sekarang mengabarkan bahwa Arsenal mungkin akan memilih untuk memicu klausul pelepasan 1 triliun rupiah lebih untuk Zubimendi guna memperkuat opsi mereka di lini tengah. Cedera yang sering menimpa Thomas Partey bisa mendorong Mikel Arteta untuk mencari mitra baru bagi Declan Rice. They just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside. 5 pemain yang bisa cabut dari Manchester City pada Januari tahun 2024. 1. Calvin Phillips. Calvin Phillips hampir pasti akan meninggalkan Manchester City pada Januari tahun 2024. Dia ingin mencari kesempatan bermain yang lebih baik. Phillips tidak mendapat kesempatan bermain reguler di bawah Josep Guardiola. Gelandang asal Inggris itu cuma tampil 10 kali pada musim ini. Phillips tidak kekurangan peminat. Juventus, Newcastle dan Bayern Munchen sudah dikaitkan dengan pemain berusia 28 tahun tersebut. 2. Zach Steffen. Zach Steffen bergabung dengan Manchester City pada tahun 2019. Namun, kiper asal Amerika Serikat itu tidak pernah menjadi pilihan utama di bawah Mister karena ada Ederson. Steffen cuma bermain 21 kali untuk Manchester City. Setelah hanya menjadi pilihan ketiga di Etihad Stadium, Steffen diperkirakan akan hengkang pada tahun 2024.
3. Sergio Gomez. Sergio Gomez saat ini berusia 23 tahun dan cuma menjadi pemain cadangan di Manchester City. Dia tidak banyak mendapat kesempatan bermain di Etihad Stadium. Pemain Spanyol itu mungkin akan berusaha untuk mencari klub pada bulan Januari. Dia pasti ingin mendapatkan waktu bermain yang lebih baik lagi. 4. Stefan Ortega. Stefan Ortega tidak bisa puas dengan menit bermainnya di Manchester City saat ini. Dia hanya memainkan 5 pertandingan musim ini. Ortega terlalu bagus untuk menjadi pemain cadangan. Dia tidak akan kekurangan peminat pada bulan Januari, meski Josep Guardiola sepertinya tidak akan menyetujui kepindahannya. 5. Oscar Bob. Manchester City bisa meminjamkan Bob ke klub lain pada Januari tahun 2024 untuk menambah jam terbangnya. Kontraknya dengan The Citizens berakhir pada 2026 mendatang. There will be a time. Doa buruk untuk Man City. Manchester City perlahan membaik penampilannya. Namun, perjalanan tim asuhan Pep Guardiola itu dibarengi doa buruk dari tim-tim lain. Mengapa demikian? Dikutip dari Detik Sport, Manchester City comeback saat dijamu oleh Everton di Goodison Park, Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023, dini hari WIB. Man City menang 3-1 atas Everton. Dalam laga itu, tim asuhan Pep Guardiola ketinggalan lebih dulu. Jack Harrison yang menjebol gawang Man City untuk Everton. Pada babak kedua, Man City membalas dengan gol Phil Foden, Julian Alvarez, dan Bernardo Silva. Dengan tambahan 3 poin ini, Man City kini duduk di posisi keempat klasemen Liga Inggris dengan raihan 37 poin hasil dari 18 kali bermain. Mereka berjarak 5 poin dari Liverpool di posisi teratas klasemen. City masih sekali bermain lebih sedikit dibandingkan The Reds. Ex-pemain Liverpool dan Manchester United, Michael Owen, yang menyebut bahwa tim-tim kandidat juara Liga Inggris lainnya ingin Man City kehilangan poin. Tim yang akan benar-benar menjadi ancaman untuk semua tim adalah Manchester City. Semua orang ingin menyaksikan City. Tentu akan menjadi pukulan menyakitkan untuk pesaing juara, terutama karena Everton sudah unggul. Mereka tentu tak akan memberikannya begitu saja, kata Owen di BBC. But I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should not give up without